ini udah agak bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Karakter masih bulat karena belum ke-download semua. Assalamualaikum Brodi, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Investigafon yang sudah lama menghilang Brodi di channel YouTube Pricebook. Ada kali gak bangsa 2 bulan, 3 bulan? Lebih ya. Nah ini gue kangen banget buat menginvestigasi berbagai macam handphone yang punya spesifikasi bagus tapi harganya affordable. Nah sekarang seperti yang lu lihat di thumbnail, ini kita punya Sony Xperia 8. Seperti yang lu tahu semua ya bahwa handphone ini sudah rilis di tahun 2019 yang lalu, tepatnya di bulan Oktober. Dulu harganya tuh sekitar 505 US dollar atau kalau di-convert pada zaman dulu itu sekitar 7 jutaan ya. Tapi kalau di-convertnya sekarang mungkin bisa lebih karena dolar lagi naik, bro. Gitu, bro ya. Nah, ini bakal kita investigasi kira-kira worth it apa handphone ini, tapi seperti biasa gue akan bener-bener honest review dan jujur untuk membuka mata kalian bahwa jangan semata-mata handphone ini bahan ini Jepang, punya spek yang bagus, terus lu punya ekspektasi yang tinggi gitu, walaupun pakai Qualcomm Snapdragon yang cukup lumayan misalkan, tapi harus ditelisik dulu, mulai dari fabrikasinya, kemudian GPU-nya pakai apa, baterainya berapa, banyak banget faktor-faktor yang mendukung supaya performa handphone tuh jadi bagus. Jangan mentang-mentang speknya tinggi, harga murah langsung lo beli gitu. Harus kita investigasi dulu nih Brodi. Ini ya kalau kita beli di beberapa e-commerce sama marketplace itu sekarang harganya sudah 1,8 jutaan aja. Better beli handphone Xiaomi, better beli handphone Realme, apa lo beli handphone limbahnya Jepang gitu. Tergantung kebutuhan lo gitu. Yang jelas kalau misalkan lo beli ini lo harus tahu konsekuensinya nanti setelah gue investigafon. Gitu ya bro. Oke, ini kelengkapannya kardusnya mah ini gue rasa juga dia OEM. Iya, kardusnya OEM bro, bukan kardus aslinya. Aksesoris OEM juga itu. Iya, aksesoris juga OEM, cuman handphonenya emang begini nih, tuh ya. Handphone Sony kan dia memanjang ya. Nah ini juga lu lihat aksesorisnya ini juga OEM bro, karena masa Allah ringan banget. Soalnya emang tapi di keterangan kamusnya emang OEM. Oh gitu, dia jujur bahwa ini OEM gitu. Nah lu harus cari seller-seller yang jujur ya bro. Jangan yang dibilang ori, tapi begitu datang mana ada ori begini enteng. Ini mah yang di stasiun juga mending yang di stasiun gua rasa. Nih ya dapat kepala charger, terus kemudian dapat USB Type-C cable. Nih, kalau lu lihat, gua sandingkan ya dia. Tuh. Gua nggak tahu ini fast charging atau enggak, tapi yang jelas di dalamnya dia nih warna ungu gitu loh, guys. Tuh. Biasanya kan kalau fast charging dalamnya tuh kayak ada warna oranye, kuning gitu ya. Ini warnanya ungu. Gua nggak tahu ini fast charging atau enggak. Ini gue buka aja, jangan gue buka dah, karena ntar bakal kita jual bro di live TikTok Shop. Makanya nih lo semua, kita udah mulai Investigafon lagi. Pokoknya semua produk Mystery Box dan Investigafon bakal kita jual secara live di TikTok Shopnya Pricebook dari hari Senin, Selasa, Kamis, sama Jumat. Kalau Rebo kita cuman di handphone second aja, di sebelah Ono gitu tokonya. Ya guys, kelengkapannya kurang lebih seperti ini. Terus kemudian ini ya nota lah ya, biar lo tahu nih kalau gue kagak di endorse, gue mau beli anaknya. Nih ya, lu lihat 1.830.000 nih lu lihat. Tuh, harganya. Oke, kurang lebih seperti itu paket pembeliannya dan sebelum kita investigasi jauh lebih dalam seperti biasa gua akan hands on terlebih dahulu, guys. Kurang lebih tampilannya seperti ini nih handphonenya. Dan ini gue beli yang internal storage-nya itu 64GB, kemudian RAM-nya itu 4GB. Kalau kita cek dari dimensi, ini kan gue bilang tadi panjang banget ya. Dia tuh punya dimensi 158 kali 69 kali 8,1 mm. Gitu bro, dengan bobot yang termasuk gak terlalu berat dan gak terlalu ringan juga sebenarnya. Ini 170 gram. Nah pilihan warnanya sendiri ini cukup oke ya menurut gue, warnanya biru. Selain biru ada hitam, ada putih dan juga orange. Kalau kita cek dari bagian belakang, ini terdapat konfigurasi dual kamera guys. Yang mana untuk main kameranya ini punya resolusi 12 megapiksel, bukan diafragmanya f1.8. Kemudian dia ada 2 kali optical zoom, sama kamera keduanya ini 8 megapiksel resolusinya. Kemudian bukan diafragmanya f2.4. Nanti kita bakal cek masih bagus atau enggak nih untuk kualitas dari kameranya. Dan ada LED flashnya juga, ini dual tone LED flash. Kemudian untuk perekaman video ini bisa formatnya 2160 pixel, ini FPS-nya 30 dan 1080 30 fps. Kalau lu lihat-lihat ya sebenarnya secara desain ini memang mirip sama Sony Xperia X10. Cuman perbedaannya di bagian belakang sama di bagian depannya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass gitu bro. Ya, oke kita akan beralih ke bagian sisi kanan, kiri, atas dan juga bawah sekarang.
Yang mana di bagian bawah sini ini terdapat speaker, kemudian USB Type-C port, dan ini ada segel ya dari sellernya. Dan ini jangan dilepas bro kalau lo beli handphone second, karena nih garansinya kalau misalkan lo lepas jadi void, biasanya 7 hari sampai 14 hari garansinya. Bergeser lagi ke bagian samping, yang mana di sini terdapat apa ya ini? Oh, SIM tray, tapi bukan SIM tray. Iya SIM tray bener ya. Kalau kita buka, iya bener nih. Ini adalah SIM tray, yang mana doski ini bisa menampung satu SIM card aja sepertinya, sama slot micro SD di bagian sini. Ada segelnya juga nih dari seller. Kemudian ke bagian atas kita beralih. Nah di sini terdapat jack audio 3,5 mili. Gue masih senang banget deh buat handphone yang punya jack audio gitu. Jadi kalau misalkan lo mau main game nggak harus delay gitu loh bro. Karena sebagus-bagusnya TWS pasti kadang suka delay. Nah di sampingnya ada mic kecil banget nih di bagian atas. Kemudian bergeser lagi di bagian samping, ini ada apa ini, tombol volume ya, up and down. Including sama tombol power on off. Dari tadi gue cek ini nggak ada fingerprintnya bro. Kemungkinan sih memang fingerprintnya dia di sini nih. Jadi side fingerprint scanner dia, including sama tombol power on off. Kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan beralih ke bagian depan brody. Sambil gue nyalain nih unit dari device-nya. Nah kalau kalian lihat ini memang bentuk layarnya memanjang. Doski ini punya layar seluas 6 inci. Nah untuk resolusinya, ini sambil nunggu nyala ya, resolusinya itu 1080 x 2520 pixel dengan kerapatan PPI density-nya itu 457. Nah ini dia nih kalau handphone limbahan Japun tuh emang tuh AU ya bro. Ada Docomo, ada AU tuh. Dan kalau kita lihat juga layarnya menurut gua masih cukup oke sih, walaupun layarnya IPS ya. Ini tipenya IPS LCD. Kemudian seperti yang gue bilang tadi, untuk bagian depannya ini sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 bro. Ya. Dan di bagian atas ini ada beberapa sensor ya, seperti yang lu lihat. Ada ambient light sensor, kemudian ada kompas, ada gyro sensornya juga, kemudian proximity. Nah ini ada kamera selfie juga nih nyempil. Di sini kamera selfie yang punya resolusi 8 megapiksel. Nah secara screen to body ratio sebenarnya ini agak unik ya guys menurut gua. Karena screen to body ratio-nya ini 77,38% guys. Jarang sebenarnya handphone yang kayak gini. Sebenarnya secara bezel udah cukup tipis ya kalau lu lihat. Tapi ini jidatnya dia agak jenong. Enggak sih, maksudnya jidat itu agak lebar gitu di bagian jidat sini. Karena ini ada apa namanya earpiece ya di bagian atas, kemudian sama beberapa sensor yang gue sebutin tadi gitu. Oke guys, karena ini lowbat ya, jadi sambil gue charge aja. Dan ini ada satu concern penting menurut gue ya, jadi buat kalian yang ngebeli handphone limbahan Jepang gitu, lu harus cek dulu emailnya sebelum kita cek untuk beberapa spesifikasinya guys. Ini gue coba cek, gue bakal masuk ke email, kita ketik aja email. Nah ini kan emailnya udah di sini nih, ini ya emailnya di sini, lu lihat ya. Nah setelah kita cek ini memang sudah terdaftar di Kemenperin guys, berarti ini bagus ya untuk handphonenya. Seharusnya ini memang begitu lo masukin SIM card itu harusnya ada signal. Tapi untuk handphone kayak Docomo dan AU itu biasanya lo harus rubah dulu APN-nya. Akses point-nya itu harus lo rubah dulu. Lo browsing aja banyak banget di beberapa laman website sama tutorial di YouTube juga lo bisa cek. Itu harus dirubah dulu gitu bro. Nah sekarang Beok bakal cek dulu nih untuk beberapa spesifikasi dari Sony Xperia 8. Ini kita bakal masuk about phone untuk ngecek beberapa spesifikasi. Nah seperti yang lu lihat ini sebenarnya Android-nya bawaannya itu adalah Android 9 ya guys. Tapi ini sudah di-upgrade menjadi Android 10 gitu. Dan gue juga belum dapat info nih bisa upgradable ke Android 11 atau enggak. Atau mentok gitu, gue belum dapat info. Mungkin buat lo semua yang sudah menggunakan Sony Xperia 8 bisa langsung sharing aja kira-kira mentoknya di Android berapa. Tapi jangan lu paksa ya bro, jangan lu paksa untuk di Android 12 atau 11 gitu. Kalau misalnya memang dari sini belum dapat updatean, jangan lu paksa gitu. Oke, sedangkan di atas kertas ya untuk beberapa spesifikasinya ini pakai Qualcomm Snapdragon 630. Nah untuk GPU-nya sendiri ini pakai Adreno 508. Nah untuk beberapa keunggulan lain sebenarnya secara sertifikasi dia sudah tersertifikasi IP65 sama 68 bro. Jadi water resistant sama dust juga tipenya. Tapi menurut gua ada sedikit yang menjadi concern walaupun dipakai Snapdragon 680, tapi fabrikasinya tuh masih gede banget bro, 14 nanometer. Biasanya yang fabrikasi gede kayak gini tuh satu, boros baterai. Udahlah baterainya kecil, ini 2100 berapa gitu ya untuk baterainya. Kemudian fabrikasi nanometernya juga gede, pasti akan lebih boros baterai. Dan satu lagi, concernnya biasanya akan panas ketika kita main game. Itu kekurangannya menurut gua.
Tadi kan kalau di atas kertas ya, sekarang gue coba bakal cek untuk bener-bener main Mobile Legend dengan kondisi baterai 11%. Udah gue download juga nih tadi Mobile Legend, tapi ini chargernya bakal gue copot. Nah ya, ini kondisi baterai 11% ya. Pada saat gue cas aja, baru beberapa menit, itu aja dia udah anget bro. Tuh, sebenarnya. Nanti kita bakal coba cek pakai thermal gun. Nah ini kita udah masuk ke gameplaynya. Sebenarnya gue udah berjalan dari tadi sih. Nah ini gue juga ngejalanin tutorialnya juga tadi. Tuh, agak patah-patah dikit ya bro. Kelihatan ya tadi ya. Baru awal-awalnya agak patah-patah. Terus tadi gue main sekitar jam 4:50. Ini sudah berjalan 5 menit. Dari kondisi baterai 11%, ini sudah berkurang jadi 7% sekarang. Sebenarnya kalau secara kualitas layar, gue nggak terlalu keganggu banget sih. Cuman ini memang masih ada patah-patah gitu loh bro. Dan baterainya tuh menurut gue memang boros konsumsinya. Sebenarnya kalau dibilang panas banget sih enggak ya bro. Cuman emang anget aja gitu. Di telapak tangan gue tuh memang udah berasa gitu. Oke bro. Tuh udah 6%, berarti berkurangnya 5% dalam kurun waktu 6 menitan. 5-6 menit. Tuh ini agak nge-lag ya. Tuh nge-lag banget. Terus kita bakal coba cek nih untuk suhu dari bagian belakang back covernya. Nah ini seperti yang gue bilang ya. Ini sebenarnya nggak terlalu panas-panas banget, tapi berasa anget. Karena ini suhunya 35-an derajat Celcius. Kurang lebih seperti itulah gaming task yang bisa gue lakukan ya, walaupun cuma sebentar, tapi setidaknya bisa memberikan lo sedikit gambaran terkait performa dari Sony Xperia 8 ini. Dan kalau kita lihat memang dari konsumsi baterai, seperti yang gue bilang tadi, memang boros ya brother, karena baterai ini cuma 2760 mAh aja. Dan kalau misalnya tadi gue ngomong di awal, ini di chargernya ini ada warna ungu-ungunya. Memang benar, dia tuh fast charging, tapi cuma 18 watt. Gitu. Nah, buat lo semua yang penasaran nih sama kualitas dari kamera depan sama kamera belakang untuk foto dan juga video, ini gue kasih sampling yang inflame Hirmi nih. Pada demen kan lo kalau Hirmi yang ngetes foto nih. Dan berikut adalah hasilnya. Ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang Sony Xperia 8. Menurut kalian gimana? Kira-kira bagus gak? Coba tulis di kolom komentar. Okidoki. Bagaimana nih pendapat kalian soal Investigaphone Sony Xperia 8 kali ini? Atau buat lo semua yang sudah pernah make, please banget feel free langsung aja tulis di kolom komentar experiences kalian selama menggunakan Sony Xperia 8 khususnya untuk AU ini atau Docomo gitu ya brother. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, no skip. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini bisa banget langsung aja beralih ke TikTok shopnya Pricebook. Gue akan live di setiap hari Senin, kemudian Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Bewok pamit. Assalamualaikum.